Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 semoga izin perkenalkan diri. Nama saya Marshall. Nama saya Chelsea. Nama saya Maulia, saya Nadira Andit, saya Rika Nola, saya Marsanda, saya Indonesia. Saya Idris Suropati. Saya Rahmat. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang memahami kode dan kodar. Yang pertama ada pengertian dari kode dan kodar. Beriman kepada kode dan kodar berarti meyakini bahwa sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rukun iman yang keenam dalam Islam. Pengertian dari kode dan kodar yaitu kode ketetapan Allah yang telah dicatat di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi seluruh makhluk. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Sedangkan kodar adalah realisasi dari kode, yaitu takdir yang menentukan nasib seseorang. Lalu ada cara beriman kepada kode dan kodar. Yang pertama ada meyakini kode dan kodar. Kita harus benar-benar yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hal yang menyenangkan maupun yang sulit. Semuanya adalah bagian dari takdir yang harus kita terima dan penuh keimanan. Lalu ada memahami kode dan kodar. Bukan hanya sekedar percaya, tapi kita juga harus paham bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Namun, ini bukan berarti kita boleh hanya pasrah tanpa usaha. Allah memberi kita kebebasan untuk berusaha dan hasilnya tetap dalam kendalinya. Lalu di sini ada video menerapkan kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, error lagi. Dan Pak Haji. Sabar, tunggu. Orang sabar disayang Allah. Mau nunggu berapa lama lagi? Zidan, sabar. Lu bisa sabar nggak sih? Yang nyuruh sabar nggak sabaran. Astagfirullah. Udah, mending kita berdoa biar mesinnya nggak error. Kalau emang rusak ya diganti Pak Haji, bukan didoain. Alhamdulillah. Udah bener, Din? Sudah Pak Haji. Alhamdulillah. Ayo, Dan. Bakal error lagi nggak Pak Ustadz? Insya Allah enggak. Ayo, Dan. Siap-siap. Dari tadi Zidan udah siap. Ih, kebanyakan ngomong lu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, error lagi. Ya Allah. Sabar Pak Haji, orang sabar disayang Allah. Jangan ngajarin ikan berenang. Ngingetin Pak Haji, bukan ngajarin. Lu bisa diem gak sih, Dan? Bisa? Ya udah diem. Kenapa harus diem? Pak Diem. Haji, apaan sih Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kacau lu, Din. Mencet gak bilang-bilang. Maaf Pak Haji, maaf. Di mana kita, Dan? Nggak tahu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, gimana ini Pak Haji? Pegangan. Lu lepas nyungsep lu. Din, monitor, Din. Iya Pak Haji. Tidak takut, buruan turunin. Iya Zidan, sabar. Sebentar Pak Ustadz pindahin ya. Mestinya kalau komputer lu masih error, jangan kirim kita dulu. Tenang Pak Haji, tenang Pak Haji, tenang. Tenang. Lu kira gua gak takut? Astagfirullah. Pak Haji, gimana ini Pak Haji? Tenang, Dan, tenang. Jangan nangis. Namanya juga anak kecil, masa nggak boleh nangis?
Astagfirullahaladzim. Ngapain lo turunin gue di tempat beginian, Din? Jantung gue kagak kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Adin. Allahu Akbar. Pak Haji, Allahu Akbar. Lu pikir gue kagak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah, Dan. Udah. Pak Ustadz jahat. Udah, Dan. Udah. Mau lagi, Pak? Kagak. Lah, kok ngilang ya? Alhamdulillah. Bener-bener nyeksa gue lu, Din. Maaf, Pak Haji. Sistem komputernya memang masih kacau. Udah tahu kacau, kenapa lu maksa ngirim kita? Kalau gue kena serangan jantung terus mati bagaimana? Ya dikubur. Bareng lu, mau? Waduh, Tapi maaf Pak Haji, mestinya kita bersyukur dengan semua kejadian ini. Maksud lo? Lokasi yang tadinya akan kita tuju, ternyata sedang terjadi gempa dan disusul tsunami. Saya barusan dapat beritanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. untung kita nggak jadi ke sana. Selamat kita. Jadi benar, kita harus selalu berbaik sangka atas semua ketetapan Allah. Ambil hikmahnya. Sebab kita nggak tahu di balik musibah ternyata Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lain yang lebih besar. Makanya jangan buru-buru nyalain Ustadz Adin. Kok gue? Lu tuh yang nyalain. Pak Haji lah yang dari tadi ngomelin Ustadz Adin. Sudah. Yang penting kita semua selamat. Alhamdulillah. Maafin gue ya, Din. Nah lu, jempol gue mana nih? Waduh, astagfirullah. Din, balikin jempol gue. Balikin. Iya Pak Haji, iya Pak Haji. Sabar Pak Haji. Selalu berbaik sangka pada Allah. Ambil hikmahnya. Diem lu. Kacau lu, Din. Balikin jempol gue, balikin. Diem lu. Selanjutnya itu ada takdir. Jadi apa itu takdir? Takdir adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir ada dua, yang pertama ada takdir mubrom atau takdir yang tidak bisa dirubah dan takdir mualak yang bisa dirubah. Yang pertama itu ada takdir mubrom. Jadi takdir mubrom yang sudah tadi dibilang di awal, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk lebih jelasnya ini adalah contoh takdir mubrom. Telah memanggil teman sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Oke, seperti yang sudah kita lihat tadi, itu adalah contoh takdir mubrom. Nah, salah satunya adalah kematian. Walaupun kita lagi sehat, lagi kerja, lagi di sekolah, ataupun itu kematian itu nggak kenal waktu. Kita lagi main bola, tiba-tiba mati bisa. Ya udah, selanjutnya untuk takdir selanjutnya dijelaskan oleh Maulia. Nah, selanjutnya ini ada takdir mualak. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu takdir mualak? Jadi, takdir mualak ini berbeda dengan takdir mubrom. Nah, takdir mualak ini itu takdir yang masih bisa dirubah asalkan manusia itu masih mau berusaha dan mau berdoa dan melakukan hal-hal tertentu. Nah, untuk contoh dari takdir mualak ini, teman-teman bisa simak video berikut ini. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap
peringkat terbawah dari teman-temannya. Nah, dengan dia berusaha dengan giat dan selalu berdoa untuk berusaha belajar, lebih giat dan berdoa terus, nah dia mendapat hasil yang jauh lebih baik dari peringkat sebelumnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada dalil nafi yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah yang pertama, katakanlah sesekali tidak perintah kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya pada Allah orang beriman harus berakal. Berikut contohnya. Firman yang kedua, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Contohnya yaitu ada manusia yang berkelamin perempuan dan laki-laki, terus ada pasang surut air laut, terus selanjutnya ada gelap dan terang, dan tidak ada kematian. Yang ketiga, artinya maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat menundukkannya dari sesaat pun dan tidak pula mendahulunya. Ini berikut contohnya dari yang awalnya kita baik hingga kembali ke kematian. Selanjutnya ada menurut hadis Imam Bukhari, yang pertama itu ada amal, yang kedua ada perbuatan yang buruk, yang ketiga ada kematian, yang keempat ada perbuatan. Adapun dalil nakli yang diambil dari akal yang sehat. Akal yang sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan diperhitungkan amal manusia. Akal sehat juga mengakui adanya peraturan, ukuran. Kayak ini ada contohnya nih, yang tidak boleh dilakukan sama ini yang boleh dilakukan. Untuk yang selanjutnya itu, saya akan membahas kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum masuk ke poin intinya, mari kita saksikan sebagai berikut contohnya. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah, hanyalah padamu, hanyalah untukmu hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan. Engkau Allah. Oke, yang dimana tadi sudah menyaksikan video tersebut, ada seorang laki-laki yang mendapatkan takdir dia sebagai seorang pengemis, lalu dia tidak putus asa, melainkan dia berikhtiar, dia terus berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak, lalu beliau juga bertawakal, meminta pertolongan kepada Allah, dan lalu dia mendapatkan kerja yang lebih baik dan lebih layak untuk kehidupannya. Selanjutnya di sini ada perilaku cerminan iman. Jadi teman-teman, kita sebagai umat Islam harus percaya pada kode dan kodok Allah, karena pada hakikatnya kode dan kodok sangatlah logis atau masuk akal. Selanjutnya di sini akan ada video penjelasan mengenai pemahaman kode dan kodok agar umat Islam mau bekerja keras untuk meraih sesuatu. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan. Engkau Allah. Selanjutnya di sini ada gambar yang menjelaskan Allah tidak akan menyalahi hukumnya atau sunatullah, sehingga manusia harus percaya akan kekuasaan Allah atas hidup dan matinya. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita tidak boleh sombong untuk meraih sesuatu. Contoh selanjutnya, jika kita ingin meraih sesuatu, kita harus menyusun strategi.
baik teman-teman, untuk poin selanjutnya adalah itu tidak mudah berputus asa. Sebagaimana dalam suatu pepatah mengatakan manjada wajada, yang artinya jika ia bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Oke, baik, untuk selanjutnya adalah bersyukur memperoleh rezeki. Kita sebagai manusia, rezeki kita sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam porsi yang masing-masing. Maka dari itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surat Ibrahim ayat 7, yang inti maknanya adalah jika kita sebagai manusia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, maka nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ada penerapan 5 karakter dari kodo dan kodar. Yang pertama ada karakter religius. Dari pemahaman tentang kodo dan kodar, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melakukan sholat berjamaah dan juga membaca Al-Quran. Selanjutnya yang kedua ada karakter jujur. Dengan meyakini kodo dan kodar, diharapkan kita bisa menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada contoh, terdapat 2 orang siswa yang sedang mengerjakan ujian. Dan siswa yang berada di sebelah kiri tidak jujur dalam mengerjakan ujian karena dia menyontek. Dan siswa yang berada di sebelah kanan jujur mengerjakan ujian karena yakin akan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada karakter peduli sosial. Pada karakter peduli sosial ini, seperti pada contoh, kita bisa memberikan infak setiap Jumat. Dan contoh yang kedua yaitu membantu teman yang kesusahan. Seperti pada gambar, terdapat hijri yang tidak paham terhadap materi. Dan saja membantu hijri supaya hijri lebih paham akan materi yang tidak hijri mengerti. Selanjutnya yang keempat ada karakter bertanggung jawab. Seperti pada contoh, pentingnya kesadaran akan tanggung jawab kebersihan kelas. Seperti di gambar, Iin sadar akan kebersihan ruang kelas dan dia langsung menyapu kelas yang kotor. Yang kelima ada karakter kreatif. Pada karakter kreatif ini kita bisa membuat sebuah inovasi. Seperti pada contoh, 2 orang siswa yang membuat sebuah inovasi, membuat ombak dari kardus pada saat kegiatan P5 sedang berlangsung. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait pemahaman kode dan kodar. Mari kita amalkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari.